Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dukia. Saya sebagai dosen tetap Yayasan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya mengajar pada strata 1 Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Adapun riwayat pendidikan saya lulusan S1 dan S2 jurusan manajemen di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan mendalami ilmu yang diminati, saya melanjutkan studi pada jenjang strata 3 di tahun 2020. Jurusan yang saya minati adalah Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas 17 Agustus Surabaya, dan status saya saat ini masih dalam tugas belajar. Karena masih dalam tugas belajar, maka saya tidak melakukan pengajaran. Akan tetapi saya akan menjelaskan dalam video ini bagaimana proses pengajaran yang pernah saya lakukan pada saat status saya aktif sebagai dosen. Adapun langkah-langkah sebelum saya melakukan proses pengajaran, yaitu sama seperti halnya dosen-dosen lain, sebelum melakukan pembelajaran saya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan seperti saya merencanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tujuan pembelajarannya dan metode-metode yang saya gunakan. Semua itu terangkum dalam rencana pembelajaran semester tentunya. Berikut contoh pengajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang sebelumnya pernah saya ajarkan di pertemuan pertama pada perkuliahan secara offline. Langkah-langkah dalam perkuliahan secara offline sebagai berikut. Pertama-tama saya mengucapkan salam sebagai pembukaan. Kedua, memperkenalkan diri kepada mahasiswa dengan menyebutkan nama, status perkawinan, nomor kontak yang bisa dihubungi apabila ada kendala dalam perkuliahan. Ketiga, menyampaikan kontrak perkuliahan. Adapun isi kontrak perkuliahan, yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sebanyak 100% atau 14 kali pertemuan. Mahasiswa wajib mengerjakan tugas yang ada di perkuliahan tatap muka seperti mengupload tugas, memberikan tanggapan di forum diskusi, menjawab soal kuis yang diberikan oleh dosen. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti perkuliahan tatap muka wajib melapor kepada dosen pengampu mata kuliah. Mahasiswa yang tidak mengikuti dan mengerjakan seluruh tugas yang ada di perkuliahan tatap muka ini akan diberikan pengurangan nilai mata kuliah. Keempat, yang disampaikan adalah petunjuk belajar. Jadi di sini petunjuk belajarnya, yang pertama, mahasiswa diminta untuk mempelajari uraian materi yang disajikan dalam format file PPT. Mahasiswa diminta untuk mendalami materi dengan mengikuti forum diskusi tatap muka. Kemudian memberikan motivasi kepada mahasiswa bahwa keberhasilan pembelajaran dalam kegiatan belajar itu sangat tergantung kepada kesungguhan mahasiswa dalam mendalami materi dan mengerjakan latihan. Selanjutnya, meminta mahasiswa untuk mengukur kemampuan mereka dengan mengerjakan evaluasi di setiap kegiatan belajar yang ada. Kelima, penyampaian rencana pembelajaran semester yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut. Poin pertama, capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari 4 aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan.
Aspek yang pertama sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen sumber daya manusia secara mandiri. Keterampilan umum ada 3, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang peran strategi pengelolaan sumber daya manusia secara efisien dan efektif. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mengevaluasi dan menggunakan berbagai konsep dan teknik MSDM dalam berbagai situasi pengambilan keputusan yang menyangkut pengelolaan SDM organisasi. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan khusus, memiliki kemampuan manajerial di bidang manajemen sumber daya manusia 1. Yang keempat itu adalah pengetahuan, mampu menjelaskan pentingnya sumber daya manusia dalam melaksanakan bisnis. Poin kedua dalam RPS adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dalam CPMK ini yaitu mahasiswa mampu memiliki pengetahuan tentang konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dalam penyusunan sistem manajemen sumber daya manusia dan berbagai kegiatan pengembangan SDM. Poin ketiga, deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini secara mendalam membahas berbagai konsep manajemen sumber daya manusia yang bermanfaat bagi manajemen dalam penyusunan sistem MSDM dan berbagai kegiatan pengembangan SDM untuk menunjang kegiatan perusahaan. Poin keempat, bahan kajian. Ada 10 bahan kajian dalam mata kuliah ini. Yang pertama, pengertian, peranan, dan sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, rekrutmen tenaga kerja. Yang keempat, seleksi dan penempatan tenaga kerja. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang keenam, penilaian prestasi kerja. Yang ketujuh, kompensasi. Kedelapan, pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kesembilan itu pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir ke-10 adalah audit kepegawaian. Kemudian dalam RPS ada poin kelima, yaitu mengenai pustaka atau referensi. Jadi di sini referensi utama itu adalah dari Hadari Nawawi 2010 dengan buku berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia untuk Organisasi Profit yang Kompetitif, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. Kemudian yang kedua, AA Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2009. Bukunya berjudul Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Revika Aditama. Referensi pendukungnya yaitu jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Poin keenam yaitu sub CPMK. Jadi dalam mata kuliah ini ada 10 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama yaitu mampu menjelaskan definisi, perkembangan, dan peranan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Sub CPMK yang kedua mampu menjelaskan pentingnya perencanaan tenaga kerja serta menerapkan metode dan prosedurnya. Sub CPMK yang ketiga mampu menjelaskan rekrutmen tenaga kerja. Sub CPMK 4 mampu menerapkan metode seleksi dan penempatan tenaga kerja. Sub CPMK 5 mampu menjelaskan pentingnya pelatihan dan pengembangan. Sub CPMK 6 mampu menjelaskan pentingnya penilaian prestasi kerja. Sub CPMK 7 mampu menjelaskan kompensasi. Kemudian sub CPMK 8 mampu menjelaskan
pentingnya pemeliharaan sumber daya manusia. Selanjutnya sub CPMK 9 di sini mampu menjelaskan hakikat dari pemutusan hubungan kerja, dan yang terakhir adalah sub CPMK 10 yaitu mampu menjelaskan arti pentingnya audit kepegawaian. Dalam RPS itu ada poin yang ketujuh, yaitu penilaian yang terdiri dari indikator, teknik, dan kriteria. Untuk indikator itu ketuntasan dalam menjelaskan setiap sub CPMK. Kemudian untuk teknik dan kriteria penilaian yaitu ada partisipasi, kuis, dan laporan tertulis. Kemudian poin ke-8 adalah bentuk pembelajaran. Di sini bentuk pembelajarannya adalah kuliah. Dalam RPS itu ada poin ke-9 yaitu metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran di sini yang dipilih adalah collaborative learning. Poin ke-10 itu ada penilaian. Jadi dalam penilaian itu ada 4 kategori penilaian. Yang pertama, kehadiran itu bobotnya 10%. Nilai kehadiran itu diambil seberapa banyak mahasiswa hadir di tempat perkuliahan dan seberapa aktif mahasiswa dalam berdiskusi di kelas. Kemudian yang kedua itu tugas. Tugas diberi bobot 20%, terdiri dari presentasi, kuis, dan laporan tertulis. Kemudian yang ketiga itu ujian tengah semester, diberi bobot 30%. Yang keempat, ujian akhir semester diberi bobot 40%. Selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran bab 1 yaitu pengertian, peranan, dan sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Jadi manusia itu merupakan sumber daya yang paling penting dalam usaha organisasi mencapai keberhasilan. Sumber daya manusia menunjang organisasi dengan karya, bakat, kreativitas, dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai. Masyarakat telah menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap aspek manusia tersebut. Nilai-nilai manusia itu semakin diselaraskan dengan aspek-aspek teknologi maupun ekonomi. Sumber daya manusia di sini merupakan salah satu unsur masukan yang bersama-sama dengan unsur lainnya seperti bahan, modal, mesin, teknologi diubah melalui proses manajemen menjadi keluaran berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Berbagai istilah digunakan untuk pengertian manajemen sumber daya manusia. Istilah antara lain manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia atau kepegawaian, dan hubungan industrial. Peranan manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia itu adalah untuk mengelola unsur manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan tenaga kerja yang puas dan memuaskan. Jadi MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Kita dapat melihat 3 aspek utama dari MSDM, yaitu yang pertama fungsi manajerial, yang kedua fungsi operasional, dan yang ketiga peranan atau kedudukan dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Dalam fungsi manajerial itu ada 4: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
Kemudian dalam fungsi operasional itu ada 6: pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian peranan atau kedudukan dalam pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan manajemen sumber daya manusia itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat. Berikut ini diberikan penjelasan singkat atas definisi manajemen sumber daya manusia. Perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan artinya penentuan program tenaga kerja yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian pengorganisasian itu adalah serangkaian tindakan ditetapkan perlu disusun organisasi untuk melaksanakannya. Yang ketiga, pengarahan. Fungsi yang menghidupkan menjadi semakin penting. Fungsi ini disebut pengarahan, motivasi, pelaksanaan, atau pemberian perintah. Yang keempat adalah pengendalian. Pengendalian adalah fungsi manajerial yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan agar sesuai dengan rencana tenaga kerja sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan analisis terhadap sasaran dasar organisasi. Yang kelima adalah pengadaan. Fungsi operasional yang pertama manajemen sumber daya manusia adalah usaha memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Yang keenam itu adalah pengembangan. Tenaga kerja yang sudah diperoleh itu harus dikembangkan lebih lanjut melalui usaha pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, kompensasi. Di sini fungsi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang layak dan memadai kepada tenaga kerja sesuai dengan sumbangannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedelapan itu adalah integrasi. Integrasi di sini menyangkut penyusunan kepentingan perorangan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat. Yang kesembilan, pemeliharaan. Di sini fungsi ini mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. Perhatian dititik beratkan pada pemeliharaan serta pemeliharaan sikap yang menyenangkan. Kesepuluh, pemutusan hubungan kerja. Jadi fungsi ini adalah untuk memutuskan hubungan kerja karyawan dengan organisasi dan mengembalikannya kepada masyarakat. 11 itu adalah aspek penting lain dari MSDM adalah peranannya dalam pencapaian tujuan organisasi secara terpadu. MSDM tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan organisasi dan tuntutan-tuntutan masyarakat luas. Peranan MSDM adalah mempertemukan ketiga kekuasaan utama, yaitu perusahaan, karyawan, dan masyarakat luas, menuju tercapainya efektivitas organisasi. Kepentingan perusahaan itu perusahaan berkeinginan untuk memperoleh karyawan yang terampil dan dapat bekerja efisien serta efektif. Kemudian kebutuhan karyawan dan organisasi di sini MSDM juga harus berusaha memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan individual karyawan. Kemudian tuntutan masyarakat luas, jadi masyarakat di sini menginginkan agar pemerintah dan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang luas dalam mengembangkan dan melindungi sumber daya manusia dari perlakuan sewenang-wenang. Kemudian kita lanjut ke sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia.
Kegiatan manajemen sumber daya manusia itu dimulai sejak sebelum Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1915. Selama Perang Dunia Pertama di Amerika, Angkatan Perang mengembangkan suatu korps pengujian psikologis, suatu seksi pengujian serikat buruh, dan suatu seksi semangat kerja. Orang-orang yang terlatih dalam praktek-praktek tersebut kemudian menjadi manajer personalia di bidang industri. Manajer personalia yang akhirnya menduduki posisi pimpinan puncak perusahaan. Sebenarnya pemikiran tentang memahami dan menganalisis kerja manusia baru tercetus sejak kira-kira 70 tahun yang lalu yang dirintis oleh Frederick Winslow Taylor dengan karyanya Scientific Management. Taylor telah memusatkan perhatiannya pada 5 langkah. Yang pertama, seleksi orang. Yang kedua, menemukan metode kerja yang paling baik. Yang ketiga, merancang sarana kerja yang cocok. Keempat, memanfaatkan. Kelima, melatih dan memotivasi karyawan. Berikut penjelasan mengenai sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini yang pertama Taylor di sini mempersamakan manusia dengan mesin. Mesin akan bekerja baik bila dipelihara dan dilumasi dengan baik. Demikian pula dengan halnya manusia. Manusia harus disediakan kondisi kerja yang baik, otomatis dia akan bekerja. Ternyata Taylor di sini telah kehilangan penglihatan terhadap hal-hal yang esensial. Hal-hal yang esensial itu yaitu bahwa manusia adalah kreatif, memiliki perasaan dan emosi, serta memiliki kecerdasan. Pendapat yang kedua yaitu dari Frank Gilbert. Dia memandang semua gerakan operasional satu dengan yang lainnya itu berkaitan dan harus dilakukan dengan cara yang paling sistematis. Kemudian menurut Elton Mayo yang ketiga dari Universitas Harvard yang terkenal dengan penelitiannya di bidang human relation. Mayo berkesimpulan pertama bahwa orang dapat menunjukkan produktivitas yang tinggi bila menyadari bahwa dia memperoleh pengakuan dan penghargaan. Yang kedua, bahwa para pekerja akan mengembangkan norma-norma resmi. Produktivitas dikendalikan oleh para rekan sekerja dan para pengawas. Perilaku para pekerja dikendalikan oleh suasana kelompok. Pendapat yang keempat, Mary Parker Follett berkeyakinan bahwa segala masalah manajemen pada dasarnya merupakan masalah hubungan antara manusia dan bahwa pada dasarnya manusia itu konstruktif dan kooperatif. Follett berpendapat bahwa dalam suatu organisasi yang baik, orang akan mengembangkan diri dengan menunjang pengembangan organisasi itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan gagasan Taylor dalam Scientific Management bahwa individu tidak mempunyai kebebasan bertindak maupun ruang lingkup bagi inisiatif. Kemudian yang terakhir itu Abraham Maslow menyatakan bahwa di antara segala sumber daya yang tersedia bagi seorang manajer, sumber daya manusialah yang paling penting. Kenapa manusia paling penting? Karena manusialah yang merupakan unsur pemberi kehidupan dalam setiap organisasi. Maslow terkenal dengan sebutan Bapak Psikologi Manusia dan telah mengungkapkan teorinya tentang kebutuhan manusia. Teorinya inilah yang kemudian diakui sebagai dasar Douglas MacGregor mengembangkan teori Y yang terkenal. Jika Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang agresif, penuh nafsu dan ceroboh,
Tapi Maslow berpendapat sebaliknya. Maslow menganggap manusia pada dasarnya adalah baik dan layak, bahkan kadang-kadang berbuat luhur dan mulia. Manusia tidak pernah sepenuhnya terpuaskan. Kebutuhan yang tidak terpuaskan itulah yang memotivasi seseorang. Seseorang yang sudah puas akan menjadi tidak aktif dan apatis. Seorang yang sehat akan mengejar pencapaian kesempurnaan diri. Pendapat yang keenam itu adalah Douglas McGregor yang terkenal dengan bukunya The Human Side of Enterprise yang mengungkapkan anggapan tentang manusia, yaitu teori Y yang tradisional dan teori Y yang potensial. McGregor menganggap bahwa sumber daya manusia tidak sepenuhnya didayagunakan pada organisasi yang modern. Orang tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Inisiatif individu sering dibekukan. Adalah menjadi tanggung jawab manajer untuk memberikan peluang-peluang sepenuh mungkin bagi pertumbuhan diri melalui kinerja organisasi. Demikian video pengajaran ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.